Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Mishananda dengan NIM 28283631. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang keenam yang mana buatlah program C++ yang menerima sebuah bilangan bulat positif. Program harus menggunakan function rekursif untuk menghitung jumlah digit genap, jumlah digit ganjil. Di mana inputnya itu sebuah bilangan bulat, masukkan bilangan 4, 7, 2, 3, 9. Jadi jumlah digit genap dan ganjilnya itu ada 2 dan 3. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Di mana yang pertama itu ada input stream untuk membaca fungsi input output. Ada using nespace agar kita tidak perlu lagi menambahkan std di setiap awalan perintah. Lalu ada fungsi genap. Parameternya n, di mana memiliki variabel digit, dan dia akan melakukan pengecekan apakah n itu sama dengan 0. Jika iya, maka return 0. Tapi jika tidak, maka digit itu sama dengan n, sisa bagi dari 10. Lalu, if-nya itu lalu dia akan melakukan pengecekan kembali. Apakah digit itu sisa bagi dari 2 itu sama dengan 0? Jika iya, maka return 1 ditambah dengan genap, n bagi dengan 10. Jika tidak, maka return genap, n bagi dengan 10. Lalu dia akan mengecek untuk ganjil. Lalu ada fungsi ganjil yang dimana parameternya juga n. Dia akan mengecek apakah n itu sama dengan 0. Jika iya, maka return 0. Jika tidak, maka dia akan... Oh, di sini saya lupa menginput itu ya. Apa ya? Mendeklarasikan variabelnya. Jadi di sini langsung ini ya. Karena saya sudah menjelaskan programnya. Jadi di sini ada variabel digit, yang dimana digit itu sama dengan n hasil sisa bagi dari 10. Lalu dia akan melakukan pengecekan apakah digit itu sisa bagi dari 2 itu tidak sama dengan 0. Jika iya, maka return 1 ditambah dengan gaji, lalu n dibagi dengan 10. Jika tidak, maka return ganjil n dibagi dengan 10. Lalu untuk fungsi utamanya, di mana memiliki variabel n dan temp, dia akan melakukan lalu dia akan menginput nilai yang dimasukkan, lalu dia akan menginput nilai dan dia akan membaca nilainya dan menyimpannya ke variabel n. Lalu dia akan melakukan pengecekan apakah n itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan mencetak ini, tapi jika tidak, maka dia akan melakukan pengecekan ini lagi, di mana apakah n itu kurang dari 0. Jika iya, maka temp itu akan dikurangi dengan n. Jika tidak, maka tempnya itu adalah n. Lalu, untuk mencetak, dia akan mencetak jumlah digit genap dalam variabel fungsi genap, variabel temp, lalu jumlah digit ganjil juga, fungsi ganjil pada variabel temp. Oke, baik. Itu saja penjelasan saya untuk programnya. Selanjutnya, oh iya, lupa. Selanjutnya untuk runningnya. Di sini untuk runningnya itu, kita ikutin aja ya yang di modul. Itu yang pada contoh soal, yaitu 47239. Yang sama. 47239. Biar sama dan juga bisa ngecek. Itunya tuh 2, genapnya 2, ganjilnya 3. My God. Maka di sini juga genapnya 2, ganjilnya 3. Lalu untuk deskripsinya itu, program itu dimulai dengan memesan tempat untuk variabel integer n sebagai input bilangan dan tempat untuk menangani nilai absolut jika input bernilai negatif. Jika pengguna memasukkan angka 0, lalu program akan langsung mencetak jumlah digit genap sebanyak 1 dan ganjil 0. Namun jika angka lain yang dimasukkan, program akan memanggil dua fungsi rekursif terpisah, yaitu genap dan ganjil. Lalu, kedua fungsi ini bekerja dengan cara mengambil digit terakhir menggunakan operasi modulus 10. Kemudian memeriksa kondisinya, habis dibagi 2 atau tidak, untuk menentukan apakah harus menambah hitungan sebelum memanggil dirinya sendiri dengan membagi bilangan tersebut dengan 10. Lalu proses rekursif ini terus berulang
hingga seluruh digit berproses habis mencapai nol. Lalu hasil akumulasi aktif akhir dari masing-masing fungsi akan ditampilkan ke layar secara berurutan sebagai jumlah total digit genap dan ganjil. Ini untuk pseudocode-nya, di mana ini itu sama saja ya dengan programnya. Cuma membedakan ini itu di sini itu adalah fungsi utamanya, dan di sini kalau read adalah cout pada programnya. Kalau read itu adalah in pada program, dan kalau pana itu adalah sama dengan ini untuk pemanggilan pertama itu genap, untuk pemanggilan kedua itu ganjil. Baik, itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.